GBI Puri Indah telah membuka ibadah onsite bagi saudara-saudara yang rindu untuk beribadah bersama secara tatap muka. Berikut protokol kesehatan yang diterapkan di GBI Puri Indah. Jemaat diwajibkan memakai masker selama berada di kawasan GBI Puri Indah. Kami akan melakukan pengukuran suhu tubuh sebelum jemaat memasuki ruang ibadah. Jemaat akan diarahkan untuk mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah. Usher akan memindai QR Code reservasi ibadah Anda. Jemaat dilarang makan dan minum di dalam ruang ibadah. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui QR Code yang tersedia. Setelah ibadah selesai, kami juga melakukan sterilisasi ruangan dengan lampu UV dan cairan disinfektan. Nah, sudah tahu kan protokol kesehatan di gereja kita? Kami tunggu kehadiran saudara di ibadah onsite GBI Puri Indah. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan yang memberkati kita semua. Baik saudara yang berada di ibadah onsite maupun saudara yang berada di rumah mengikuti ibadah online. GBI Puri Indah rindu untuk tetap terhubung bersama saudara. Kami hadir memberikan pelayanan online yang meliputi Cool Center GBI Puri Indah, baptisan, Kom 100, bimbingan pranikah, pemberkatan pernikahan, doa, atau konseling. Bagi saudara yang membutuhkan pelayanan tersebut, dapat mendownload aplikasi GBI Puri Indah di Play Store, dan di dalam aplikasi saudara mendapatkan renungan firman Tuhan setiap harinya yang memberikan kekuatan di hidup kita. Kami mengajak saudara untuk mengikuti Instagram GBI Puri Indah agar saudara mendapatkan informasi seputar kegiatan kami. Apabila saudara sudah memberikan persembahan atau perpuluhan, diharapkan dapat memberikan bukti transfer ke nomor berikut ini. Memberi adalah bagian dari ibadah kita. Bagi saudara yang ingin berpartisipasi dalam pelayanan GBI Puri Indah Peduli, saudara dapat menabur melalui rekening diakonia berikut ini. Kami juga menyediakan layanan call center. Bagi saudara yang membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang tertera. Demikianlah informasi yang kami sampaikan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita siapkan hati kita. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu. Karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih,
pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali. Yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini. Yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum ia terangkat. Bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Amen. terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlantuk kepada batu.
singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kau kenyangkan dia, dan akan kau perlihatkan kepadanya keselamatan yang datangnya daripadaku. Haleluya, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa bersama Tuhan, amin. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah yang menyaksikan secara online. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya percaya kita semua luar biasa bersama Tuhan, amin. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan, berikan persembahan kita yang terbaik. Kita menyenangkan hatinya pada hari ini, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Bertepuk tangan
Bapa. Kami siap lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami terus menanti-nantikan kedatangan-Mu ya Bapa. Jadikan kami umat yang berkenan di hadapan. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Dia ada di sini. Melawat setiap kita pada pagi hari ini. Haleluya. Curahkan kuasa Roh-Mu. Nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Oh, bangkitlah gereja Tuhan. Bangkitlah gereja Tuhan. Kami buka hati kami ya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Sama-sama kita katakan, Roh-Mu yang kudus, amin, mengalir, biarlah mengalirlah Kau Roh Kudus, mengalir.
tempat ini. Hadirat-Mu memenuhi umat-umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau ambil alih hidup kami Tuhan. Seluruh hidupku mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan, ku buka hati untuk jamaah Jesus, berserah Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu. Menyembahmu
Saya minta suaranya lebih kencang lagi. Fill me again. Amin Tuhan, amin. Lord, saya minta sekali lagi. Katakan, come holy, come holy, come holy spirit. Fall in this place, I need more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying now. Oh, Lord, I'm crying. Lord, I'm crying now. Oh, Lord, I'm crying. Lord, I'm crying now. Oh, more and more of you. Mari sembah Dia. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Wow. Tuhan Yesus kirimkan satu penolong buat kita. Satu penolong buat kita umat Tuhan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis. Menghibur, menguatkan. Roh Kudus, Engkau menguatkan kami yang lemah. Engkau menghibur kami. Mari terus sembah Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Dia ada di sini. Penuhi kami. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam saya minta jemaat Tuhan saja. Ku percaya. Ku percaya Allah, ku percaya Sang Putra, amin. Ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam Bapa. Mari bersama-sama katakan ku percaya. Ku percaya Allah.
duduk kembali. Saya persilakan untuk pembicara maju ke depan. Bapak Kris Silitonga. Terus sembah Tuhan. Kiralabasyakat. Baik engkau yang beribadah di tempat maupun engkau yang di rumah-rumah, terus jaga rohmu menyala di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh Tuhan, kalau kami merenungkan apa yang terjadi kepada kami hari-hari ini, sungguh Engkau Allah yang telah membela, melindungi, menjaga dan merawat kami sampai hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami, tetapi semata-mata karena anugerah-Mu Tuhan tercurah luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau kami bahkan boleh beribadah pada hari ini, baik onsite maupun online Tuhan, itu semua Tuhan juga karena Engkau. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih Engkau hadir dalam doa pujian penyembahan kami. Sekarang hadirlah kembali pada saat kami akan mempelajari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu ini. Urapi kami semua ya Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan semua kita katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba lambaikan tangan dahulu di sini yang dalam ruangan shalom. Sembari di situ tempat coba bilang kanan kiri sembari tunjuk. Bikin dengan matanya senyum. Kan kalau mulut gak bisa kelihatan. Dengan matanya senyum bilang sama orang di sebelahmu. Tuhan Yesus memberkatimu luar biasa. Haleluya ya. Sekarang kita sudah mulai terlatih bagaimana tersenyum dengan mata. Haleluya. Senang bisa berada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian melayani jemaat GBI Puri Indah 1 dan 2 di tempat ini. Sudah lama rasanya tidak datang ke tempat ini dan sungguh suatu sukacita bisa melihat Tuhan tetap menjaga jemaatnya yang luar biasa di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kita sedang ada di dalam masa yang disebut menanti hari Pentakosta. Kita baru saja memperingati beberapa hari yang lalu kenaikan Tuhan Yesus. Dan 10 hari dari kenaikan Tuhan Yesus maka kita akan masuk yang namanya perayaan hari Pentakosta. Di mana kita memperingati pencurahan Roh Kudus pertama kali terjadi kepada gereja Tuhan di Yerusalem 2000-an tahun yang lalu. Hari Raya Pentakosta adalah hari raya juga lahirnya gereja. Jadi kalau ditanya kapan gereja lahir, nah hari raya Pentakosta itu adalah momen gereja Tuhan lahir di atas muka bumi ini. Nah hari ini saya mau memberikan suatu tema kepada Bapak Ibu Saudara. Saya percaya karena pencurahan Roh Kudus, karena Roh Kudus tercurah kepada gerejanya, maka kehidupan jemaat tidak lagi stagnan. Semua orang yang percaya, yang dipenuhi Roh Kudus pasti terus bertumbuh. Setuju katakan amin. Tema khotbah saya pada hari ini, pada jam ini judulnya tidak stagnan, teruslah bertumbuh. Ya, jangan diam di tempat, tetapi teruslah bertumbuh. Nah, sedikit cerita dulu Bapak Ibu Saudara. Saya ingat sebelum pandemi ini terjadi, berarti 2019 dan sebelumnya, saya termasuk orang yang aktivitasnya pelayanan keluar kota cukup tinggi. Bukan kesombongan tapi memang karena pelayanan dan tugas terkait dengan jabatan saya, maka saya termasuk orang yang cukup tinggi dalam melakukan penerbangan dengan menggunakan penerbangan komersial.
Bisa dalam sebulan mungkin 2 atau 3 kali itu terbang keluar kota. Ya, mungkin paginya melayani di sini dulu, siangnya terbang, sorenya ada di tempat lain. Itu adalah suatu jadwal yang cukup rutin bagi saya. Tetapi tentu setelah pandemi ini dengan gereja ada pembatasan dan kita memang harus tetap melakukan pembatasan-pembatasan mengikuti prokes pemerintah. Tetapi saya jadi teringat ya bagaimana waktu sebelum pandemi itu kalau saya ke bandara lalu mau terbang. Nah, kadang-kadang di airport itu bisa agak membosankan Bapak Ibu Saudara ya. Itu lagi itu ya kan, apalagi jaraknya antara check-in sampai pintu gerbang masuk ke pesawatnya itu bisa jauh kalau di Soekarno-Hatta. Nah, jadi apa yang terjadi? Ya udah, duduk-duduk dulu, mungkin pesan minum, pesan roti. Lalu saya suka ngamatin. Kalau pesawat-pesawat tuh sudah penumpangnya naik semua, lalu biasanya kan ditarik mundur tuh. Dia mundur, ya kan, setelah dia pada posisi udah mau siap terbang, baru dia jalan sendiri. Gak ada pesawat tuh yang mundur sendiri, gak ada dari parkiran. Pasti dia didorong oleh sebuah kendaraan yang bentuknya kotak dan dia dorong. Wah, suatu kali saya amatin, ini kan pesawat ukurannya gede, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang medium gitu ya. Saya amatin, kok mau pesawatnya ukuran besar atau ukuran kecil, itu kendaraan truknya yang ngedorong pesawat itu sama aja. Wah, itu powerful banget. Saya lihat, wah ini pesawatnya kecil nih, 737. Tapi mobil yang dorong ya itu. Giliran nanti ada satu yang lebih besar di sebelahnya, Airbus 330 itu gede banget ya, bisa penerbangan ke Eropa nonstop. Itu ternyata truknya yang ngedorong, ya sama aja. Wah, powerful sekali. Saya pikir pesawat terbang kalau didorong atau ini mobil yang nariknya itu pasti sesuai dengan ukuran pesawatnya. Ternyata tidak. Penasaran dan penasaran cari, wow itu rupanya salah satu kendaraan paling kuat di atas muka bumi. Kenapa? Pesawat berat kayak apa aja sama mobil itu, truk yang namanya airport, yang di airport itu dia bisa dorong pesawatnya. Sangat powerful. Tapi kemudian saya merenungkan, sepowerfulnya itu mobil yang biasa narik atau truk yang dorong maju pesawat terbang, sepowerfulnya kendaraan itu tetap aja dia stay on the ground. Tetap aja dia di darat. Mau kuatnya kayak apa, tetap aja itu kendaraan darat, kagak bisa terbang. Ya kan, yang terbang yang mana? Ya pesawat terbangnya. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya jadi karena mengingat peristiwa ini saya merenungkan. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang sekalipun merasa powerful, sekalipun merasa wah segala macam, tapi ketika ditilik kehidupannya sebenarnya nggak pernah terbang. Nggak pernah naik kehidupannya. Ya tetap di darat aja. Ya nggak berkembang. Anak-anak muda suka nanya, Pastor ini gimana caranya ya supaya hidup saya berkembang? Kok kayaknya kehidupan gak maju-maju. Padahal di dalam kesehariannya kelihatan, wah dia powerful banget, anak muda, jago. Ya tapi kayak truk di pesawat di bandara itu, cuma maju mundur, kelihatannya bisa menghadapi apapun yang kuat, tapi gak pernah terbang. Tetap aja di darat. Gak bisa jadinya si truk itu nyanyi, ku kan terbang tinggi di awan, gak bisa. Wong tetap di darat juga. Nah saya percaya bahwa kehidupan sebagai orang-orang percaya, Tuhan minta supaya kita kutip tanda kutip terbang. Makin lama makin tinggi, makin lama makin bertumbuh, makin kuat sayapnya, makin kuat otot-otot rohaninya. Terus berkembang di dalam Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Yang mau come on beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita pahami orang Kristen tidak akan bisa terbang, tidak akan bisa bertumbuh, tidak akan bisa naik kerohaniannya tanpa Roh Kudus. Yang ngerti katakan amin. Banyak orang berpikir saya bisa berkembang, spiritualitas saya bisa berkembang, tapi saya tidak butuh Roh Kudus. Gak mungkin, gak mungkin. Itulah makanya setiap waktu Tuhan Yesus kasih perintah sama murid-muridnya untuk mereka mulai menginjil, untuk mereka mulai mendirikan gereja-gereja, Tuhan kasih warning dulu. Tuhan Yesus kasih warning dulu, jangan langsung cepat melakukan apa yang kuperintahkan sekalipun kamu sudah di training 3 tahun lebih. Tunggu dulu Roh Kudus turun atas kamu supaya kamu memperoleh kuasa. Kisah Rasul pasal yang 1 ayat ke-8, supaya kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Murid-murid ngerti, wah ini tugas berat. Betul sih kita sudah tanda kutip sekolah.
Kita sudah ditrainingkan langsung sama The Master, Jesus Christ. Tapi gak bisa nih hanya dengan mengandalkan diri sendiri. Kita butuh power yang lebih besar. Kita butuh sesuatu yang lebih besar dalam hidup kita. Apa itu? Itulah Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Saya temukan seringkali anak-anak Tuhan tidak menyadari betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mencari penguatan dari kata-kata powerful, kata-kata quotes. Ya kan, lupa bahwa yang di dalam kita, Roh Kudus yang dicurahkan di dalam kita, itu jauh lebih powerful daripada roh apapun yang di dunia ini. Sekalipun di luar sana mungkin ada roh motivasi, ada roh kekuatan dan yang lain-lain. Tapi yang di dalam kita, Roh Kudus, Allah Tritunggal pribadi yang ketiga itu jauh lebih besar daripada apapun di dunia ini. Yang setuju, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini mari kita lihat kenapa kalau Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita akan terus bertumbuh. Maka kita akan didorong untuk terus bertumbuh. Tapi dengarkan baik-baik, bukan karena Roh Kudus ada dalam kita otomatis kita bertumbuh. Tidak, kita dimampukan untuk terus bertumbuh. Sebab kalau kita tidak mau bertumbuh, kita akan stagnan. Saya akan mengutip pengajaran dari Rasul Petrus. Kenapa? Karena peristiwa Pentakosta yang pertama di Yerusalem adalah Petrus yang menjelaskan kepada jemaat, kepada orang-orang yang datang pada waktu itu. Apa yang sedang terjadi, apa yang terjadi di loteng atas itu. Mari kita juga kembali mendengarkan pengajaran Rasul Petrus. Bahwa setelah Roh Kudus dicurahkan, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak stagnan. Supaya kita terus bertumbuh. Mari kita buka Alkitab kita 2 Petrus 1. Ya, 2 Petrus 1 mulai dari ayat 1 sampai nanti ayat yang ke-8. Ya, tapi kita tidak baca semuanya, saya akan tuntun Bapak Ibu Saudara dari ayat demi ayat. Ya, 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 2 terlebih dahulu. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 2 terlebih dahulu. Saya bacakan, dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena, perhatikan ini, memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, siapa namanya? Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Stop di sini dulu. Rasul Petrus waktu dia menyapa jemaat, dia ingatkan, jangan lupa ya, kita semua ini selamat, kita ini boleh ada sampai hari ini oleh karena kasih karunia dan oleh karena juru selamat kita yaitu Yesus Kristus. Diingatkan selalu setiap saat, kita ini siapa? Kita ini adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak, tetapi oleh karena kasih Allah, Dia mengaruniakan keselamatan kepada kita dalam Yesus Kristus yang kita terima dengan iman. Setuju katakan amin. Dan karena itulah kita punya damai sejahtera di atas muka bumi ini. Sekalipun mungkin keadaannya tidak enak, tetapi damai sejahtera tetap ada pada kita. Karena Allah sendiri diam bersama dengan kita. Katakan amin. Nah, tapi Petrus gak berhenti di situ. Perhatikan, jadi setelah kamu diselamatkan, so what? So what gitu loh. Setelah diselamatkan apakah diam-diam aja nunggu gitu Tuhan Yesus datang untuk kedua kali gitu? No. Petrus kemudian melanjutkan, what should we do next? Perhatikan di ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4 dari 2 Petrus. Ya, dikatakan gini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita, nah saya suka kata-kata ini, menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Wow, jadi setelah diselamatkan, Tuhan kasih kuasa ilahi kepada kita, perhatikan itu, untuk apa? Supaya kita bisa hidup saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat yang keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan perhatikan kata-kata ini, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi setelah selamat Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata nggak berhenti di situ doang. Kita perlu kuasa ilahi. Kenapa? Supaya kita luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Orang Kristen itu tidak, apa istilahnya?
tidak imun dari godaan yang namanya duniawi. Orang Kristen tidak imun sepenuhnya dari yang namanya daya tarik dunia. Nah, masalahnya kita semua kan masih di dunia nih. Bagaimana caranya supaya kita tidak terkena yang namanya magnet duniawi ini? Ya harus tinggalkan dunia. Lah tapi kan kita belum meninggalkan dunia. Jadi apa yang harus kita lakukan selama kita masih ada di dunia ini menghadapi yang duniawi? Ya kita butuh Roh Kudus. Kita perlu lakukan bagian kita juga supaya kita bisa tinggal landas dan tidak stay on the ground, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan baik-baik hal ini. Untuk menghadapi roh-roh duniawi, kita mutlak butuh Roh Kudus. Untuk hal-hal yang berurusan dengan dunia roh, kita mutlak butuh Roh Kudus. Untuk hal-hal yang tidak kelihatan, kita mutlak butuh Roh Kudus. Ayo tepuk badanmu sendiri dan bilang begini, saya butuh Roh Kudus. 1, 2, 3, saya butuh Roh Kudus. Ya, gak usah bilang kanan kiri, kita dulu. Kita butuh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kalau Rasul Petrus saja 2000-an tahun yang lalu pada era itu mengatakan butuh Roh Kudus supaya bisa luput dari duniawi. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Ya, tantangan moralitas dan yang lain-lain hari ini, wow, itu udah sebenarnya jauh lebih parah dibandingkan pada zaman tahun 2000-an. Betul, hidup sekarang secara teknologi, secara kenyamanan jauh lebih enak daripada tentu zamannya Rasul Petrus. Tapi dari segi moralitas, dari segi degradasi moral, sebenarnya hari-hari ini itu lebih challenging. Karena pada zaman Rasul Petrus apa yang salah dinyatakan salah. Tapi hari-hari ini era postmodernisme, waduh, yang salah dibilang benar, yang benar dibilang salah. Bingung kan? Nah kalau udah kayak gitu orang bingung, ini mana? Yang sana bilang A, yang sana bilang B. Yang mana nih? Yang C bilang apa lagi? Kalau kayak begitu pusing semua bisa ngomong sana sini, maka kita butuh satu suara yang tetap konstan dalam kehidupan kita. Siapa itu? Suara Tuhan, suara Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Ya, yuk pertanyaannya. Oke, kita butuh Roh Kudus. Sekarang saya terima Roh Kudus ada dalam kehidupan saya. Maka apa yang harus kita lakukan? Ingat di dalam Alkitab tidak pernah satu arah. Tuhan lakukan bagiannya, kita juga meresponi dalam bagian kita. Selalu seperti itu. Nah, bagaimana supaya kita ini tidak diam di tempat? Bagaimana supaya saya dengan Roh Kudus yang ada dalam saya bisa membuat diri saya makin terus bertumbuh, saya bisa naik tinggi bersama dengan Tuhan. Mari kita perhatikan dan ini bagian utama dari pemberitaan pada pagi hari ini, ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ya, 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Perhatikan baik-baik. Saya suka dengan Petrus cara menulisnya di sini. Disebut justru karena itu. Wow. Justru karena itu. Stop dulu di situ. Kamu sudah diselamatkan, kamu terima anugerah, kamu terima kuasa. Justru karena kamu sudah terima hal itu. Wow, ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Ngapain? Untuk menambahkan kepada imanmu, yang tadi ayat 1 sampai 4, apa ditambahkan pada iman? Kebajikan. Dan kepada bajikan tambahkan apa lagi? Pengetahuan. Dan kepada pengetahuan tambahkan apa lagi? Penguasaan diri. Kepada penguasaan diri tambahin apa lagi? Ketekunan. Wah, ini tambah terus ya, namanya juga mau bertumbuh kan, jadi tambah terus. Dan kepada ketekunan tambah apa lagi? Kesalehan. Dan kepada kesalehan apa lagi yang perlu ditambah sana? Kasih kepada saudara-saudara, khusus yang seiman di sini, ya. Dan kepada kasih kepada saudara-saudara apalagi? Kasih kepada semua orang. Artinya apa? Termasuk yang tidak seiman, ya. Wow. Kenapa sih harus lakukan itu? Nah, ini dia ayat yang ke-8. Ini dia apa yang akan kita peroleh kalau kita lakukan itu semua. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah kita terima keselamatan, kita terima anugerah, kita terima kuasa, ya, apa yang harus kita lakukan? 7 hal. 7 hal. Nomor 1, yuk kita lihat balik lagi dari ayat 5 sampai 7. Setelah kita punya iman, oke, it's good. Apa yang harus kita tambahkan berikutnya? Nomor 1, kebajikan. Katakan kebajikan. Kebajikan nih kalimat yang jarang banget digunakan ya.
Kita nggak akan ada orang melihat gitu di restoran, di keluarga ngomong, lalu salah satu bilang ini, kamu harus bajik. Nggak ada yang ngomong begitu. Ya, wih jaga kebajikan lo, ya nggak ada yang ngomong begitu. Ini adalah suatu kata yang sangat dalam sehingga jarang dipergunakan di dalam kita berbahasa secara sehari-hari. Tapi kebajikan kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah virtue, ya, virtue, virtue, ya, nilai. Dalam bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, kebajikan artinya kebaikan, nilai dan perbuatan kebaikan. Bukan cuma sekedar kebaikan atau berbuat baik, tapi nilai kebaikan. Artinya apa? Selain kita harus punya iman, kita harus menambahkan ke dalam hal itu bukti bahwa kita beriman. Buktinya itu apa? Kebajikan. Kebajikan. Kita meneruskan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi jangan cuma jadi orang percaya. Ingat kita sudah dianugerahkan keselamatan dan segala kebaikan Tuhan. Ada lagu yang lagi viral hari-hari ini, ya, The Goodness of God. Saya kurang hafal lagunya, tapi pasti kalau pemain musik dan worship leader hafal. The Goodness of God. I will sing the goodness of God. Saya akan menyanyikan segala kebaikan Tuhan. Salah satu pesan dari gembala sidang kita, Pastor Niko, adalah dalam hidup ini jangan pernah lupa untuk menyanyikan dan menceritakan segala kebaikan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Rasul Petrus katakan ini step 1. Oke, sudah punya iman. Apa yang dilakukan? Step yang kedua, share iman itu. Lakukan kebaikan itu. Sebagaimana Tuhan sudah baik sama kita baik sama orang lain. Seringkali orang punya pemahaman gini, ngapain saya baik sama orang lain, Pastor? Dia nggak pernah baik sama saya. No, kita melakukan kebaikan bukan karena kita mengukur orang lain baik atau tidak sama kita. Bukan itu. Tapi kita melakukan kebaikan karena sudah ada yang lebih dahulu baik sama kita. Siapa itu? Tuhan Yesus. Jadi waktu kita melakukan kebaikan, orang gak mau terima kebaikan. Kita salah mengerti segala macam, doesn't matter. Gak jadi masalah. Kenapa? Karena sebenarnya kita sedang tanda kutip membalas budi balik kepada Tuhan Yesus melalui orang lain. Sehingga kita tidak usah sakit hati. Sehingga kita tidak usah merasa bahwa jengkel. Nih orang kok gak ngebalas kebaikan saya ya. Enggak begitu. Kita melakukannya karena sudah ada yang lebih dahulu baik sama kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Yang setuju beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Jadi dengar baik-baik, langkah pertama supaya iman bertumbuh apa? Bagikan kebaikan. Jadilah orang yang bajik, yang tahu diri, yang sudah terima kebaikan, tapi tidak menahan itu untuk dirinya sendiri, lalu bagikan sama orang lain. Ceritakan kepada orang lain bagaimana Tuhan baik dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Jangan stop di situ, kata Petrus. Ini yang ngomong Petrus loh. Oke, kamu sudah teruskan kebajikan, sekarang apa? Setelah kebajikan itu tambahkan lagi pengetahuan. Pengetahuan di sini dalam bahasa Inggrisnya, dalam Alkitab bahasa Inggris sebutnya knowledge. Bukan science ya, tapi knowledge atau practical application of knowledge. Ya, hal-hal praktis dari pengetahuan. Artinya apa? Yuk, karena kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan, sekarang perlu kita perkaya kebaikan kita. Gimana cara memperkayanya? Kita harus dipenuhi dengan pengetahuan akan firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Karena seringkali kenapa di atas muka bumi ini, Bapak Ibu Saudara, orang sekarang bikin yang namanya baik itu standarnya beda-beda. Dan saya merenungkan sekarang baru melakukan, ini kan baik ya, tapi masalahnya kita bukan melakukan apa yang dunia katakan baik. Kita melakukan kebaikan seperti yang firman Tuhan katakan baik. Saya selama beberapa hari ini, istri saya ada di sini, selagi dapat tugas untuk membuat sikap dan pandangan teologis gereja terhadap gender identity dan LGBTQ. Ya. Mungkin generasi yang usia saya dan lebih tua mungkin tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Tapi generasi yang lebih muda, Yeremia, ini sekarang lagi ribut di mana-mana di luar negeri. Ya, dan apa yang terjadi di luar Indonesia pasti dengan cepat akan masuk ke Indonesia. Apalagi era pandemi ini kan semuanya pada internetan. Jadi kita bisa langsung tahu apa yang terjadi di Amerika, Australia, Inggris, Jepang, Korea, dan yang lain-lain. Untuk Anda yang mungkin tidak aware, hari-hari ini ada dikatakan gini, yang namanya gender itu bukan hanya laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin itu sekarang bukan laki-laki dan perempuan, tapi jenis kelamin itu fluid. Ya.
Ya, beberapa medsos mengatakan gender ada 97. Bingung nggak 97? Laki, perempuan, seperempat laki, seperempat perempuan, setengah alien, kambing atau gimana campurannya. Ya. Dan sekarang anak muda banyak berkata gini, gender itu tidak ditentukan oleh anatomi tubuh, tetapi ditentukan dari kamu maunya apa. Jadi sekalipun dia laki-laki, dia mau perempuan, gua perempuan. Ya udah gua mau ke WC perempuan. Kamu kan laki-laki, tapi gua berasa gua perempuan. Oh ya silahkan ke WC perempuan. Nah pusing nggak? Ya kan, itu sedang terjadi. Masa sih di Indonesia kayak begitu juga Pastor? Ya mungkin generasi yang lebih tua, maaf ya, yang 40 ke atas kayak saya nggak terlalu mengamati. Tapi sudah banyak sekali di dunia medsos nih sekarang. Yang disebut dengan selegram mengatakan saya tidak mau menentukan saya laki-laki atau perempuan. Saya tidak mau punya gender. Dan apa yang dikatakan dunia, oh ya baik itu memang hakmu kok. Oh ya itu hakmu silakan aja. Begitu kita jarin nggak bisa dong laki-laki dan perempuan ditentukan anatomi tubuh. Kamu yang salah. Tidak menghormati perasaan orang lain. Hormati dong perasaan orang lain, terserah dia mau jadi apa. Alien kayak binatang atau apa, terserah dia. Dan berapa banyak yang kemakan begitu. Seolah-olah dengan menghargai perasaan artinya dia benar. Padahal Alkitab katakan kan perasaan orang itu nggak bisa dipegang. Manusia jatuh dalam dosa dan yang kedua bukan aku tapi roh Tuhan ada dalam kita. Itu yang harus kita dengarkan. Setuju katakan amin. Banyak orang, oh ini kan baik, ini baik. Iya, tapi baiknya sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Itu yang jadi masalah. Makanya Tuhan katakan, oke, kita berbuat kebaikan, kebajikan. Tetapi yuk sekarang kita lebih dalam lagi. Lakukanlah kebaikan berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Yang ngerti katakan amin. Dunia akan bilang gini, jangan marah dong. Alkitab bilang gini, kalau saudaramu bikin salah, jelas dia bikin dosa, tegur. Supaya jangan binasa. Tegur dengan keras kalau perlu demi kebaikannya. Tapi dunia katakan jangan. Anak jangan ditegur sama orang tua, itu melanggar HAM-nya anak. Loh ini maksudnya gimana? Kedengarannya semua baik kan, tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Malah apa yang dikatakan baik hari-hari ini semakin menjerumuskan orang. Tetapi berapa banyak yang defend akan hal ini. Berapa banyak yang justru membela akan hal ini. Ya, ini baru ngomongin hal yang gampang aja, belum ngomong teologi nanti ini. Wah lebih rumit lagi. Makanya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara tetap ya baca firman Tuhan setiap hari. Yang setuju katakan amin. Baca Pak tapi gak ngerti, baca aja. Nanti berjalan dengan Roh Kudus dia akan kasih pengertian. Oh ini dia caranya, oh ini dia ayat yang saya baca kemarin. Akhirnya saya mengerti maksudnya apa. Tapi kalau gak pernah baca, gak pernah renungkan firman Tuhan, ya sudah menjalani hidup ini Roh Kudus juga bilang ya gimana saya mau ngajarin kamu. Roh Kudus mengajar kita berdasarkan apa yang kita baca dari firman Tuhan. Ingat baik-baik prinsip ini. Roh Kudus mengajar kita berdasarkan apa yang kita baca dari firman Tuhan. Kalau kita nggak pernah baca apa-apa, Roh Kudus mau ngajar kita gimana? Lalu orang bisa mengklaim, oh ini dari Roh Kudus. Roh Kudus atau perasaanmu sendiri sekarang. Ya, Roh Kudus mengingatkan kita akan firman Tuhan. Yang ketiga, mari kita lihat dikatakan di sana setelah kebajikan pengetahuan. Setelah pengetahuan apa yang kita tambahkan di sana? Dikatakan penguasaan diri. Ya, bukan dibilang self control tetapi dibilang temperance dalam bahasa Inggris. Artinya apa? Penguasaan diri. Sekarang kita harus tambah yang namanya menahan diri. Saudara akan temukan nanti begini, ketika Anda baca firman Tuhan, ketika Anda dituntun Roh Kudus, kadang-kadang tuh muncul istilah saya apa ya? Geram ilahi. Nah, itu dia. Geram ilahi. Ini kenapa sih orang-orang begini? Ini kok nggak nurut peraturan ya? Saya percaya hari-hari ini pun kadang-kadang kita bisa geram. Ini kenapa nggak pakai masker ya? Ini kenapa sih ngumpul begini? Kok prokes gak dijalanin? Ya kan? Anda berjuang untuk menjalani prokes dengan sangat ketat, lalu Anda akan menjadi jengkel ketika melihat ada orang yang nggak jalanin. Betul ya? Sama nanti Anda juga gitu. Baca firman Tuhan, tiba-tiba Anda mulai jengkel, rasanya mau marah. Nah, Petrus bilang gini, gue juga dulu kayak gitu. Ditrainingin sama Tuhan langsung jadinya geram kalau ada lihat orang yang aneh banget. Jadi akhirnya suka marah, gue tuh impulsif Petrus. Tapi ternyata Tuhan tegur, enggak, semakin dewasa dalam Tuhan justru harus mampu menguasai diri. Artinya kapan? Ada waktunya memang harus diam, tapi kalau memang ada waktunya harus marah, ya marah. Tapi Tuhan gak bilang jadi orang yang marah-marah, enggak kayak begitu. Ya. Makin dewasa dalam Tuhan, dia tahu momen kapan saya harus stay diam, kapan gua harus ngomong. Itu dia yang namanya makin dewasa.
Saya mengucap syukur ketemu teman-teman lama, termasuk istri saya bilang, kamu tuh sekarang udah makin lama makin beda sayang. Loh kenapa? Dulu semua orang yang saya kenal, kata istri saya, selalu bilang, si Kris tuh sebenarnya dulu agak susah loh di approach. Pemarah, gak bisa bercanda. Sekarang mah asik aja orangnya. Oh ya, saya gak sadar, orang lain yang menilai. Kemarin juga saya ketemu dengan rekan saya di BPH, bilang, Kris lu beda, sekarang suka bercanda, banyak senyum. Dulu awal-awal waktu ketemu di Gatsu, waduh, ini salah satu orang keras nih kayaknya. Oh ya, wah sekarang lu udah bisa lebih menguasai diri. Dulu mah terlalu belak-belakan. Saya aja masih menganggap saya ini belak-belakan. Tapi orang lain ternyata bilang udah bisa lebih menguasai diri. Oh puji Tuhan kalau demikian. Lihat, cukup gak sampai di sana? Enggak. Banyak benar pastor, emang banyak namanya juga bertumbuh. Yang keempat harus ditambahkan apa di situ? Ketekunan. Apa itu ketekunan? Di dalam bahasa Inggrisnya disebut patience, kesabaran. Dan juga perseverance, artinya apa? Keteguhan. Jadi waktu kita sudah lakukan hal ini, Bapak Ibu Saudara, ingat ya tadi mungkin kita bisa jengkel, orang kok gak berjalan dengan firman Tuhan. Tapi kadang-kadang saya temukan kita bisa capek. Ya, capek nih gua hidup benar, capek nih kayak begini. Aduh kayaknya gak ada nih hasilnya kayak begini-begini. Udahlah gua mundur aja. Udahlah gak usah lagi menerapkan firman Tuhan dalam hidup dan seterusnya. Tuhan katakan tetap tekun. Kenapa? Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan, yang kita lakukan dalam Tuhan pasti akan menghasilkan buahnya. Yang mengerti katakan amin. Yang kelima, apa yang harus kita lakukan setelah masalah ketekunan itu? Yang kelima, kita harus tambahkan kesalehan. Nah orang saleh suka orang pikir artinya suci dan beriman, betul. Tetapi saya sangat gembira di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kesalehan dikatakan apa? Taat dan sungguh-sungguh beribadah. Saya mengucap syukur Anda semua yang di onsite di sini, Anda semua sungguh-sungguh beribadah. Tapi saya mau ngomong kepada Anda yang di rumah-rumah. Sekalipun Anda di rumah-rumah, ingat ya Anda ibadah, bukan nonton ibadah. Itu hal yang sangat berbeda. Anda harus ibadah, bukan nonton ibadah. Kenapa? Waktu kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan beribadah, saya percaya hadirat Tuhan akan terus menyegarkan kita. Yang mengerti katakan amin. Hadirat Tuhan itu akan membuat kita sanggup untuk berjalan lagi. Yang setuju katakan amin. Setelah kesalehan, Tuhan ingatkan melalui Rasul Petrus, 2 yang terakhir. Kasih akan saudara-saudara dan kasih yang ketujuh akan semua orang. Akan sangat susah bagi kita untuk kita mengasihi orang lain kalau kita tidak ada dalam hadirat Tuhan. Dunia mengajarkan kasihilah orang lain supaya kita dapat hasilnya. Hanya kekristenan yang berkata kasihilah orang lain sekalipun mungkin tidak ada hasilnya di situ. Tetapi kenapa? Kita tetap mengasihi sekali lagi karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara Anda yang ada di onsite maupun yang di online. Anda tetap ada dalam hadirat Tuhan. Tahu kenapa? Karena pandemi yang masih belum berakhir ini, COVID-19 ini, ternyata ada spiritnya. Saya katakan ada spiritnya. Spiritnya apa? Kalau ini makin lama dan berlarut-larut tidak selesai-selesai Bapak Ibu Saudara, yang saya khawatirkan, kita akan menjadi terbiasa melihat orang lain sebagai subjek ancaman dan bukan subjek kasih. Kita dipanggil untuk supaya kita senang ketemu orang, mengasihi orang. Tapi Anda sadar nggak COVID-19 ini spiritnya membuat kita melihat orang lain itu bukan subjek yang harus dikasihi tapi subjek yang dihindari. Hari ini yuk kita ingat kembali bahwa Tuhan tidak pernah melihat manusia sebagai subjek ancaman. Justru dia mengasihi. Tetapi hari-hari ini juga dia sadar manusia terbatas kekuatannya sehingga Tuhan menganugerahkan Roh Kudusnya supaya kita bergerak di dalam kuasa yang lebih tinggi, yang lebih besar dari dunia ini. Dan ayat yang ke-8 mengatakan ini semua waktu kita lakukan akan menghalangi atau menghindari kita menjadi pribadi yang tidak produktif. Bahasa Inggris saya suka. This will keep you from being ineffective and unproductive. Ketika kita lakukan ketujuh ini, kita tidak akan menjadi pribadi yang stagnan. Kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan, amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Mari saya sambut Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan padanya, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Tuhan, kami tidak mau stagnan dalam kehidupan kami. Kami terus mau bertumbuh di dalam Engkau. Apapun situasi yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami mau berkata kami ingin terbang bersama dengan Engkau. Kami ingin terus bertumbuh dengan Engkau. Kami tidak mau terikat dengan kejadian-kejadian moralitas yang menurun di atas muka bumi ini. Tuhan, kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah sepanjang antara minggu kenaikan dengan Pentakosta ini, Engkau terus berbicara kepada kami semua anak-anak-Mu bahwa kekuatan kami hanya berasal daripada-Mu. Roh Kudus yang ada pada kami, itulah yang kami butuhkan hari-hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah menyampaikan apa yang Kau perintahkan. Hamba-Mu jauh dari sempurna. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang menyempurnakan pemberitaan firman yang sudah dibagikan pada pagi hari ini. Berbicara lebih dalam dan spesifik kepada anak-anak-Mu, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan segala hormat, pujian, ucapan syukur, keagungan, kemuliaan kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan semua kita katakan amin, amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih buat Bapak Kris Silitonga sudah memberkati kita semua dengan firman-Nya. Semua diberkati Tuhan, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita karena kita sudah diberkati oleh firman-Nya. Kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kami telah menyiapkan barcode persembahan yang berada di bangku Bapak Ibu yang terletak di sebelah kanan depan. Ya. Kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak terima kasih buat pagi hari ini, buat hadirat-Mu Tuhan. Yang memenuhi setiap kami, mencengkeram setiap kami. Kami diberkati Tuhan pada pagi hari ini juga dengan firman-Mu yang luar biasa. Menguatkan setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu yang sungguh nyata bagi kami hari lepas hari. Sebentar Tuhan kami ingin memberikan persembahan. Hidup kami Tuhan hanya untuk menyembah-Mu. Dan semua apa yang kami miliki Tuhan, kami akan persembahkan kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap tangan-tangan anak-anak-Mu yang memberi. Engkau memberkati keluarga, bahkan usaha pekerjaan mereka. Anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan persembahan ini untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini.
Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Lima arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. GBI Puri Indah telah membuka ibadah onsite bagi saudara-saudara yang rindu untuk beribadah bersama secara tatap muka. Berikut protokol kesehatan yang diterapkan di GBI Puri Indah. Jemaat diwajibkan memakai masker selama berada di kawasan GBI Puri Indah. Kami akan melakukan pengukuran suhu tubuh sebelum jemaat memasuki ruang ibadah. Jemaat akan diarahkan untuk mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah. Usher akan memindai QR Code reservasi ibadah Anda. Jemaat dilarang makan dan minum di dalam ruang ibadah. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui QR Code yang tersedia. Setelah ibadah selesai, kami juga melakukan sterilisasi ruangan dengan lampu UV dan cairan disinfektan. Nah, sudah tahu kan protokol kesehatan di gereja kita? Kami tunggu kehadiran saudara di ibadah onsite GBI Puri Indah. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan yang memberkati kita semua. Baik saudara yang berada di ibadah onsite maupun saudara yang berada di rumah mengikuti ibadah online. GBI Puri Indah rindu untuk tetap terhubung bersama saudara. Kami hadir memberikan pelayanan online yang meliputi Cool Center GBI Puri Indah, baptisan, Kom 100, bimbingan pranikah, pemberkatan pernikahan, doa, atau konseling. Bagi saudara yang membutuhkan pelayanan tersebut, dapat mendownload aplikasi GBI Puri Indah di Play Store, dan di dalam aplikasi saudara mendapatkan renungan firman Tuhan setiap harinya yang memberikan kekuatan di hidup kita. Kami mengajak saudara untuk mengikuti Instagram GBI Puri Indah agar saudara mendapatkan informasi seputar kegiatan kami. Apabila saudara sudah memberikan persembahan atau perpuluhan, diharapkan dapat memberikan bukti transfer ke nomor berikut ini. Memberi adalah bagian dari ibadah kita. Bagi saudara yang ingin berpartisipasi dalam pelayanan GBI Puri Indah Peduli, saudara dapat menabur melalui rekening diakonia berikut ini. Kami juga menyediakan layanan call center. Bagi saudara yang membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang tertera. Demikianlah informasi yang kami sampaikan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima doa berkat. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Bapak, terima kasih buat hadirat-Mu pada pagi hari ini melawat setiap kami ya Bapak. Kami mau berdoa Tuhan, sekali lagi kami bawa doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ya Bapak. Kami mau mengangkat tangan kami untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Pemulihan yang sempurna Tuhan berikan buat bangsa kami. Bahkan Tuhan di hari-hari kedatangan-Mu ini ya Bapa, biarlah Engkau curahkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan buat pemulihan bagi bangsa kami. Engkau memberkati presiden kami, wakil presiden kami, bahkan semua jajaran MPR, DPR. Biarlah roh takut akan Tuhan melingkupi setiap mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak
Gembala sidang kami Bapak Insinyur Niko Notor Harjo beserta keempat wakilnya. Tuhan memberkati hamba-Mu ini ya Bapak. Dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan mau melindungi, memberkati. Bahkan Engkau mencurahkan hikmat pewahyuan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Kau memberkati keluarganya, Engkau memberkati istri dan cucu-cucunya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau juga memberkati Tuhan gembala kami yang kami kasihi Bapak Samuel Gunawan beserta Ibu Koni. Tuhan memberkati hamba-Mu, memberkati kesehatannya. Bahkan Engkau mencurahkan kasih setia-Mu Tuhan kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang setia, yang mengikuti ibadah onsite bahkan secara online. Engkau memberkati keluarga-keluarga, Engkau memberkati suami-suami, Engkau memberkati istri-istri, bahkan anak-anak, pekerjaan. Tuhan, Engkau akan menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Bapak tidak akan pernah sia-sia anak-anak yang beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau memberkati setiap semua yang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Engkau memberkati semua kami Tuhan, bahkan multimedia, bahkan tim present worship semuanya diberkati oleh Tuhan. Sebelum kami Tuhan pulang, kami ingin menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah ini buat Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat secara onsite maupun Bapak Ibu yang mengikuti secara online. Mari kita bangkit berdiri, kita membuka hati, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita fokuskan pikiran kita kepada kasih kebaikan yang ada pada Tuhan buat saudara dan buat saya. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup, umat pilihan Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, kesayangannya Tuhan. Bawalah damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah, cinta kasih dan anugerahnya yang tidak berkesudahan ada padamu. Yakin dan percayalah, Dia memberkati apa yang tanganmu kerjakan jadi baik dan berhasil. Kemana kakimu melangkah, Dia menyertai engkau dengan keberuntungannya, agar lewat itu nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan kau dapat jadi berkat buat banyak orang yang memerlukannya. Mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya sama-sama kita berkata amin. Haleluya, haleluya. Buat Bapak Ibu yang ada di ruangan ini saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Dan kepada Bapak Ibu yang mengikuti secara online dimanapun berada, mungkin Jakarta dari kota-kota lain, Tuhan juga memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap kuat, tetap percaya, kita berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya, amin.